Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar tentang sifat optik material. Ini adalah contoh aplikasi dari sifat optik yang ada di material. Kalian pasti pernah ya melihat solar cell yang berada di roof atau di genteng rumah-rumah orang yang ada di luar negeri, seringnya seperti itu. Atau kalian juga mungkin pernah melihat susunan solar cell yang berada di padang pasir, berada di padang yang sangat luas ya, yang sering terekspos oleh sinar matahari. Nah, sebenarnya penggunaan solar cell ini itu menerapkan adanya pergerakan elektron yang terjadi yang disebabkan karena adanya foton, seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah penjelasan secara garis besarnya ya. Ini gambar skema dari solar cell. Kita lihat di sini ada dua silikon ya. Ada silikon tipe N dan ada silikon tipe P. Kemudian di antara silikon tipe N dan tipe P ini terdapat junction atau persimpangan. Nah, pada saat solar cell ini terpapar oleh cahaya matahari, maka cahaya tersebut itu menyebabkan atau menghasilkan foton yang diterima oleh tipe N silikon ini, silikon tipe N. Nah, foton yang datang ini mengekstrak atau mengeluarkan elektron-elektron yang ada di dalam tipe N. Seperti itu. Nah, kemudian karena dia itu mengekstraksi atau mengeluarkan elektron yang ada di tipe N ini, maka dia juga akan menyebabkan munculnya hole pada silikon tipe P. Nah, kemudian elektron dan hole ini akan bergerak berlawanan arah. Oke ya. Nah, pada saat si elektronnya ini meninggalkan tempat ini ya, tempat dari tipe N ini, maka dia akan meninggalkan yang namanya ion positif di sini ya. Sementara untuk kebalikan dari yang hole ini, untuk yang di tipe P ini, pada saat hole-nya itu meninggalkan daerahnya sini, maka dia akan meninggalkan yang namanya ion negatif yang ada di sini ya. Nah, timbulnya tegangan listrik itu muncul karena adanya interaksi antara ion positif dan inti ion positif dan inti ion negatif di sini. Seperti itu. Oke. Untuk definisi sifat optik ya. Jadi sifat optik itu adalah respon material terhadap radiasi elektromagnetik, terutama gelombang sinar tampak. Jadi ada radiasi elektromagnetik itu yang akan mengekspos material, dan bagaimana sih material itu merespon terhadap radiasi tersebut. Itu merupakan sifat optik. Nah, radiasi elektromagnetik ini pada saat dia mengekspos suatu material padatan, maka responnya itu bisa bersifat absorpsi, bisa reflektansi, atau bisa berupa transmisi. Konsep radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik itu sebenarnya memiliki bentuknya itu seperti gelombang ya, dan dia itu terdiri dari medan listrik dan medan magnet, di mana masing-masing medan itu saling tegak lurus satu sama lain. Nah, radiasi elektromagnetik ini bisa dalam beberapa bentuk. Ada cahaya, panas, radar, gelombang radio, dan gelombang X-ray. Nah, masing-masing bentuk ini ditandai oleh nilai panjang gelombang tertentu. Oke ya. Nah, kemudian ini adalah nilai-nilai panjang gelombang dan juga energi, ada nilai frekuensi juga dari masing-masing bentuk radiasi elektromagnetik ya. Misalnya nih untuk radio atau TV ya. Radio atau TV itu ternyata dia itu memiliki panjang gelombangnya paling tinggi ya. Kemudian yang paling rendah itu adalah sinar X dan
gamma itu. Nah kemudian, ini cahaya yang tampak atau visible itu berada pada panjang gelombang sekitar 10 pangkat minus 6 mikrometer. Nah kemudian cahaya tampak ini terdiri dari beberapa gelombang spektrum ya, panjang gelombang spektrum dari 0,4 mikrometer sampai 0,7 mikrometer, dan ini terdiri dari beberapa spektrum, ada violet, biru, hijau, kuning, orange, dan red gitu. Oke, nah sebenarnya mata kita ini hanya bisa melihat gelombang yang ada di dalam sini aja, di dalam range 0,4 sampai 0,7 mikrometer, atau ini ya, atau sekitar 1,65 elektrovolt hingga 3,1 elektrovolt, atau kalau kita lihat dalam frekuensi yaitu pada 4,3 kali 10 pangkat 14 Hz hingga 7,5 kalikan 10 pangkat 14 Hz. Radiasi elektromagnetik itu bergerak dengan kecepatan yang sama, yang kita kenal dengan kecepatan cahaya, yang memiliki nilai sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, kecepatan cahaya atau C ini bisa dicari dengan menggunakan persamaan berikut ya. 1 dibagi dengan akar epsilon 0 dikalikan dengan mu 0. Epsilon 0 itu adalah permeabilitas elektrik pada kondisi vakum. Nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat dibagi Newton kalikan meter kuadrat dikali dengan permeabilitas magnetik pada kondisi vakum. Nilainya sekitar 4pi kali 10 pangkat min 7 Wb Weber ya, dibagi ampere kalikan meter. Oke, nah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasannya radiasi elektromagnetik itu terdiri dari dua gelombang yang berbeda ya, ada gelombang elektrik dan magnetik. Oleh karena itu di rumus ini kita bisa melihat ada dua parameter dari permeabilitas elektrik dan permeabilitas magnetik. Kemudian rumus ini sebenarnya bisa dibentuk dengan dalam bentuk yang lain ya. Misalnya ini aja sama dengan lambda kalikan V, di mana lambda ini adalah panjang gelombang itu atau dalam satuan meter, kemudian V ini adalah frekuensi Hertz. Nah, setiap kita melihat atau mengamati radiasi elektromagnetik itu terdapat gelombang dan paket energi foton. Paket energi yang diberikan oleh foton ya, atau dalam bentuk foton. Nah, paket energi atau E ini bisa dicari dengan menggunakan persamaan Planck ya. Persamaan Planck itu adalah E sama dengan H kalikan V, di mana H ini adalah konstanta Planck atau nilainya ini ya 6,63 kali 10 pangkat min 3 Joule kalikan second dikalikan dengan V-nya. V-nya itu adalah frekuensi. Nah, rumus ini karena kita tahu frekuensi ini bisa dicari dengan C dibagi dengan lambda, maka kita bisa mentransformasikan rumus ini menjadi E sama dengan H kalikan C dibagi dengan lambda. Seperti itu. Interaksi cahaya dengan padatan. Pada saat ada gelombang cahaya dari udara, kemudian dia mengekspos permukaan dari suatu padatan, maka akan ada beberapa cahaya yang ditransmisikan atau disebarkan, diabsorb atau diserap, dan bisa juga beberapa itu direfleksikan atau dipantulkan. Nah, kemudian kalau kita pengen menghitung berapa sih intensitas radiasi total yang diterima oleh padatan itu, jadi pada saat padatan itu menerima radiasi elektromagnetik itu kira-kira intensitasnya itu berapa lah, itu bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ini ya. Kita jumlahkan berapa intensitas radiasi yang ditransmisikan, kemudian ditambah dengan intensitas radiasi yang diabsorb, diserap, ditambah dengan intensitas radiasi yang disebabkan oleh proses pemantulan gitu ya. Nah, nilai transmisi, absorpsi, dan juga refleksi ini ya, itu adalah totalnya adalah sama dengan
1 ini. Jadi pada saat kita mengamati adanya cahaya yang datang pada suatu permukaan ini, ya, ini yang warna abu-abu ini adalah permukaan dari suatu padatan. Nah, cahaya tersebut datang dengan disimbolkan sebagai I0 ya. Nah, kemudian I0 ini akan direspon dengan atau melalui beberapa mekanisme. Misalnya cahaya ini akan diserap, bisa diserap ya, diserap oleh material, bisa juga ditransmisikan atau disalurkan, kemudian bisa juga disebar atau scatter, atau bisa juga direfleksikan atau dipantulkan gitu. Terdapat 3 jenis material berdasarkan karakteristik atau sifat optiknya. Yang pertama ada transparan, kemudian ada translucent, dan yang terakhir ada opak. Kalau material transparan ini dikatakan transparan pada saat nilai transmisinya itu lebih besar daripada cahaya yang diserap ataupun cahaya yang dipantulkan. Diserap itu A, dipantulkan itu adalah R-nya. Kemudian translucent itu adalah material yang menghamburkan sinar yang ditransmisikan. Jadi sebenarnya material ini tembus sinar tapi buram, ya. Kemudian material selanjutnya ada opak. Opak itu tak tembus. Jadi materialnya ini sama sekali tidak bisa ditembus oleh sinar tampak. Nah, penampilannya seperti apa? Ini ya. Jadi ini ya, kalau transparan itu berarti cahaya yang datang itu bisa ditransmisikan sehingga kita bisa melihat tulisan yang ada di belakang dari material ini. Kalau translucent, cahayanya ini diterima tapi buram. Ini ya, kita nggak bisa melihat secara jelas tulisan apa yang di belakang material ini. Kemudian yang terakhir opak. Opak ini berarti dia tidak bisa ditembus oleh sinar tampak. Sama sekali nggak bisa kita lihat tulisan yang ada di belakang material ini. Kalau yang material transparan ini jenisnya itu adalah single kristal. Kalau ini adalah polikristal padat, dan yang ini adalah polikristal berpori. Polarisasi elektronik. Gelombang elektromagnetik itu merupakan medan listrik fluktuatif yang berinteraksi dengan awan elektron di sekitar atom. Nah, proses interaksi ini dapat menginduksi atau menyebabkan terjadinya polarisasi elektronik. Nah, polarisasi ini terjadi karena adanya elektron yang bergeser pada atom atau molekul karena adanya medan listrik. Awalnya, pusat muatan listrik positif dan negatif itu berhimpit. Tapi karena adanya medan listrik ini, pusat-pusat tersebut menjadi terpisah sehingga terbentuklah dipol. Dipol listrik itu adalah sepasang muatan titik dengan besar muatan yang sama tetapi memiliki tanda yang berlawanan. Sebuah muatan positif itu Q, kalau muatan negatifnya menjadi minus Q. Nah, akan tetapi dipol yang terbentuk ini dipol-dipol yang tidak permanen ya, dipol tidak permanen seperti itu ya, karena dipol ini terbentuk hanya pada saat terdapat medan listrik saja. Jadi kalau misalnya medan listriknya hilang, maka titik-titik pusat muatan itu akan kembali menyatu, kembali berhimpit lagi. Kemudian efek polarisasi ini bisa menyebabkan dua hal ya, bisa menyebabkan beberapa energi radiasi itu diabsorb. Kemudian kecepatan gelombang radiasi itu berkurang sesuai dengan media yang dilewatinya. Pada saat terdapat sinar yang mengekspos suatu permukaan material padatan, maka energi foton yang digandung oleh si sinar tadi itu akan mengeksitasi elektron. Nah, proses eksitasi elektron ini menyebabkan elektron itu berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi lagi. Nah, tingkat energi dan perpindahan ke tingkat energi yang lebih tinggi lagi ini dinamakan sebagai proses transisi elektron. Nah, kebutuhan energi yang digunakan untuk proses perpindahan ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan delta E sama dengan H dikalikan dengan V.
di mana H itu adalah konstanta Planck dan V itu adalah frekuensi. Nah, kalau misalnya si sinar yang datang itu memiliki frekuensi yang besar, maka otomatis delta E-nya ini akan lebih besar. Nah, kalau delta E-nya ini lebih besar, maka si elektron ini mampu berpindah ke tempat yang lebih tinggi lagi. Oke, nah pada gambar ini menunjukkan proses absorpsi dan emisi yang disebabkan karena adanya perpindahan elektron. Untuk proses penyerapan atau proses absorpsi ini terjadi pada saat foton itu datang. Foton itu diterima oleh permukaan material, kemudian foton tersebut menyebabkan elektron itu berpindah dari tingkat energi yang paling rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya energi fotonnya itu besar, otomatis si elektronnya ini akan mampu berpindah ke lintasan yang lebih tinggi lagi. Nah, misalnya ini ya, di sini ada dua contoh ya, 1, 2. Nah, kalau misalnya gambarnya seperti ini berarti menunjukkan bahwasannya si foton itu memiliki energi yang lebih rendah, sehingga dia itu mampu memindahkan hanya sedikit saja nih perpindahannya. Sementara untuk yang ilustrasi yang ini, kita lihat bahwasannya si elektron ini mampu berpindah lebih jauh daripada yang sebelumnya ya, karena kemungkinan besar si elektron ini menerima energi foton yang lebih besar. Kemudian untuk proses yang kedua itu adalah emisi. Nah, emisi ini terjadi pada saat si elektron tersebut kembali ke keadaan awalnya. Jadi pada saat sinar itu sudah tidak memberikan energi foton lagi ke permukaan suatu material, maka si elektron ini akan kembali ke posisi awal ya. Nah, pada saat dia tuh berpindah, maka dia menghasilkan yang namanya emisi. Itu. Nah, kemudian kalau misalnya perpindahan elektron dari tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah ini jaraknya itu besar, maka otomatis energi foton yang dipancarkan itu juga akan semakin tinggi. Tapi kalau misalnya perpindahannya itu hanya terjadi pada jarak yang kecil, maka energi foton itu yang dipancarkan itu adalah rendah. Oke. Ya, ini sifat optik padatan itu dipengaruhi oleh transisi elektron, dipengaruhi oleh bagaimana mekanisme absorpsi dan emisinya. Sifat optik logam. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya logam itu tidak memiliki gap atau pemisah antara pita valensi dan pita konduksi. Nah, hal ini menyebabkan pada saat energi foton itu diserap oleh material tersebut, si elektron itu akan mudah untuk berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, atau dia itu mudah berpindah dari pita valensi ke pita konduksi, berpindah dari energi yang berada di atas energi Fermi. Oleh karena mekanisme perpindahannya itu sangat mudah dilakukan, maka dari itu si logam ini cenderung menyerap cahaya yang datang. Seperti itu. Nah, kemudian logam ini berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi tidak transparan dan transparan. Logam itu menjadi tidak transparan atau terlihat buram ya pada saat logam itu dikenai gelombang radio, infrared, gelombang yang tampak atau visible, dan juga UV. Tapi logam itu menjadi transparan pada saat dia dikenai cahaya yang memiliki frekuensi yang tinggi. Ada X-ray dan ada gamma ray. Oke, nah sebagian besar radiasi yang diserap itu dikeluarkan dari permukaan dalam bentuk cahaya tampak atau visible range ya, dengan panjang gelombang yang sama yang muncul sebagai cahaya yang dipantulkan. Kemudian logam itu juga bisa bersifat buram dan sangat reflektif. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Karena warna yang ditentukan oleh panjang gelombang dari sinar yang datang itu dipantulkan dan tidak diserap. Jadi
dia langsung merefleksikan cahaya yang datang. Nah, kemudian nilai reflektivitas dari logam itu adalah 0,9 dan 0,95. Selain dalam bentuk energi refleksi ya, atau pemantulan energi itu ya, proses peluruhan elektron itu dihamburkan sebagai panas. Jadi proses perubahan energi cahaya itu bisa juga dalam bentuk energi panas. Oleh karena itu, kalau misalnya si material ini terus-menerus dikenai cahaya, maka bentuk lain dari energi yang sudah diterima oleh si logam itu adalah dalam bentuk energi panas. Karena logam itu ternyata bisa menyerap seluruh cahaya yang datang atau juga bisa memantulkan cahaya itu kembali, maka ada beberapa material yang menunjukkan respon yang unik ya. Jadi misalnya untuk material aluminium dan perak. Aluminium dan perak ini pada saat kita berikan cahaya, maka dia itu akan menunjukkan keperakan yang cerah ya. Jadi menunjukkan warna perak yang cerah seperti itu. Jadi pada saat kita kasih cahaya putih, maka si aluminium dan perak ini akan memantulkan seluruh spektrum yang terlihat. Nah, sementara untuk tembaga dan emas itu pada saat kita kasih cahaya, dia itu menunjukkan respon berwarna merah orange atau kuning. Nah, kenapa kok seperti ini? Karena hal ini disebabkan foton yang diterima itu memiliki panjang gelombang yang pendek ya, sehingga tidak dikirim kembali sebagai cahaya yang tampak atau visible range. Sehingga bisa dikatakan bahwasannya untuk sinar yang dipantulkan, komposisi foton yang dikirim kembali itu memiliki frekuensi dan jumlah yang sama dengan sinar yang datang. Nah, ini adalah cahaya yang bisa kita lihat ya. Cahaya yang bisa kita lihat itu memiliki range panjang gelombang dari 410 nanometer sampai 680. Kalau kita memberikan warna violet atau warna yang diserap itu violet, maka warna yang dapat kita amati itu adalah bright yellow. Kemudian kalau misalnya warna yang diserap oleh suatu material itu blue, maka color yang bisa kita lihat sebagai bentuk dari refleksinya itu adalah orange. Itu ya, ini kalian bisa lihat di sini. Sifat optik non-logam. Nah, sifat optik non-logam ini kebanyakannya itu adalah transparan. Oke, untuk mekanisme yang pertama itu adalah refraction atau pembiasan. Cahaya yang ditransmisikan pada material transparan itu menurunkan kecepatan cahaya tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya proses pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya itu berarti ada proses pembekokan cahaya ya. Nah, untuk menghitung indeks pembiasan atau N ini, kita bisa gunakan rumus ini ya. N sama dengan C dibagi dengan V, di mana C itu adalah kecepatan cahaya pada kondisi vakum, kemudian V itu adalah kecepatan di dalam medium. Ini di gambar ini menunjukkan mekanisme dari pembiasan. Di sini ada cahaya alam yang diterima oleh suatu material ya. Nah, material ini menyebabkan cahaya itu terpolarisasi sempurna dan cahaya terpolarisasi sebagian. Seperti itu. Oke, misalnya ada cahaya datang mengenai permukaan udara dan di bawah dan medium yang lain itu adalah water. Maka derajat pembiasannya itu adalah 32 derajat. Kemudian untuk media gelas atau media kaca, maka indeks pembiasannya itu maka sudut pembiasannya itu akan semakin kecil ya, 28 derajat.
Kemudian untuk diamond lebih kecil lagi, yaitu 17 derajat. Nah, penurunan kecepatan cahaya itu menyebabkan adanya pembelokan cahaya. Itu ya, kalau misalnya kita amati cahaya itu ketika cahaya itu mengenai suatu media cair, maka penurunan kecepatan cahayanya itu tidak terlalu signifikan ya, sehingga derajatnya ini nggak terlalu jauh dari yang posisi 45 derajat dari posisi cahaya datang. Tapi pada saat dia mengenai permukaan diamond, maka akan terdapat penurunan kecepatan cahaya yang signifikan, sehingga pembelokan cahayanya pun itu juga memiliki derajat yang lebih kecil ya dari sebelumnya, dari cahaya yang tampak. Nah, indeks pembiasan dipengaruhi oleh sinar datang. Kalian pasti tahu ya, waktu dulu zaman SMP saya rasa pada saat suatu prisma itu diberikan cahaya putih, maka akan terjadi pemisahan warna ya. Nah, pemisahan warna itu terjadi karena dipengaruhi jumlah sinar masuk dan keluar dari prisma kaca. Kecepatan cahaya dalam medium itu dirumuskan V sama dengan 1 dibagi dengan akar epsilon dikalikan dengan mu. Epsilonnya itu adalah permesivitas dan mu-nya ini adalah permeabilitas. Kemudian M yang tadi atau indeks pembiasan itu C dibagi dengan V. Ini ya. Sama dengan akar epsilon R dikalikan UR ya. Epsilon R itu konstanta dielektrik dan mu R-nya ini adalah permeabilitas magnetik relatif. Jadi tergantung dari materialnya ya. Nah, tapi kebanyakan material itu mu R-nya ini sama dengan 1. Sehingga indeks pembiasan itu berbanding lurus dengan si konstanta dielektrik. Indeks pembiasan cahaya yang ditransmisikan itu mengakibatkan awan elektron terdistorsi. Terdistorsi itu misalnya seperti ini ya. Di sini ada inti atom ya. Maka kalau bentuknya bulat seperti ini berarti tidak ada cahaya yang ditransmisikan. Kemudian pada saat dia itu mentransmisikan cahaya, maka bentuknya ini tidak seperti bentuk normalnya ya. Jadi awan elektronnya ini mengalami distorsi. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kecepatan cahaya itu berkurang dalam suatu material. Semakin besar ion berat seperti Pb, pembung, dapat menurunkan kecepatan cahaya. Nah, penurunan kecepatan cahaya itu menyebabkan pembelokan pada cahaya. Jadi pada saat kita kasih cahaya di suatu permukaan material, maka menyebabkan cahaya tersebut mengalami pembelokan. Nah, ini ya. N itu sama dengan ini, panjang gelombang ya. Maksudnya fungsinya itu disesuaikan dengan panjang gelombangnya atau linear dengan panjang gelombang. Jadi kalau misalnya si kaca itu berarti sekitar indeks refraktifnya itu 1,5 sampai 1,7, plastik 1,3 sampai 1,6 dan seterusnya. Pada material transparan, indeks pembiasan itu terjadi pada polarisasi pada frekuensi yang tinggi. Pada frekuensi sinar visible yang tinggi, nilai konstantanya atau tadi itu ya epsilon R itu ditentukan dari indeks pembiasan. Nah, polarisasi elektronik itu menghambat adanya radiasi elektromagnetik di dalam medium. Otomatis ini itu dipengaruhi oleh adanya atom atau ion pengotor. Makin besar atom atau ionnya, maka polarisasi elektronnya itu semakin besar. Oke ya, kalau polarisasi elektronnya itu semakin besar, maka radiasinya itu akan terhambat. Radiasi terhambat berarti dengan kata lain radiasinya itu memiliki penurunan
kecepatan atau kecepatannya berkurang. Nah, kalau kecepatannya berkurang, maka indeks pembiasannya itu akan semakin lebih besar. Cahaya yang dibelokkan itu lebih signifikan. Oke, ini adalah jenis-jenis material dengan nilai indeks pembiasannya. Oke, selanjutnya adalah mekanisme reflection atau pemantulan. Pemantulan itu merupakan perbandingan antara sinar yang dipantulkan di permukaan material dengan sinar yang datang. Oke ya, jadi reflection ini simbolnya itu adalah R sama dengan IR dibagi dengan I0. Oke, jika pemantulan sinar normal tegak lurus terhadap permukaan, maka kita bisa menggunakan rumus ini ya. N2 min N1 dibagi N2 plus N1 dikuadratkan. N2 dan N1 itu apa? N2 dan N1 itu mediumnya ya. Kalau misalnya si cahaya itu melewati medium udara dan air, berarti medium satunya itu udara, medium duanya itu adalah air. Kemudian jika pemantulannya itu tidak tegak lurus, maka R itu dipengaruhi oleh sudut sinar. Nah, NS-nya ini di sini ada NS ini ya. NS itu adalah indeks bias padatan. Kalau indeks bias padatannya itu besar, maka pantulannya ini akan semakin besar. Oke, nah ini adalah proses refleksi yang terjadi ya. Jadi misalnya ini, pada saat kita amati di sini ya, pada saat si energi foton itu diterima oleh atom ya, maka menyebabkan elektron itu akan berpindah. Berpindah dari mana? Berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, kemudian pada saat si elektronnya ini berpindah itu, pada saat selesai berpindah ya, dan energi sinarnya itu mengalami pengurangan, berkurang, maka otomatis si elektronnya akan berpindah ke tempat awalnya. Nah, proses perpindahan dari tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah ini menyebabkan si foton ini diemisikan kembali. Nah, ini ya, foton yang diemisikan kembali ini disebut juga sebagai reflection. Nih, reflected light atau cahaya yang direfleksikan itu memiliki frekuensi yang sama dengan cahaya yang datang. Metals itu memiliki permukaan yang sangat reflektif atau shiny ya. Oke, nah kemudian reflektivitas dari metal ini memiliki nilai antara 0,9 sampai 0,95. Oke, logam itu dia bisa merefleksikan semua cahaya. Koper, tembaga, dan emas itu menyerap cahaya dalam bentuk dalam warna biru dan green, sehingga dia bisa memantulkan dalam warna emas ya. Nah, rumus reflektivitas itu adalah seperti ini yang sudah kalian pelajari tadi. Maka ini ada contoh soalnya. Misalnya kita ingin menghitung berapa sih cahaya yang bisa direfleksikan dari material diamond ini, maka kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus ini. 2,41 nya adalah nilai dari N nya, itu maka didapatkan nilai 0,17, atau bisa dikatakan bahwasanya 17% dari cahaya yang datang itu direfleksikan. Sifat optik logam, absorpsi. Nah, absorpsi foton pada saat transisi elektronik itu terjadi seperti ini ya. Jadi pada saat si foton itu diserap oleh atom, maka dia menyebabkan si elektron itu berpindah dari kondisi penuh terisi ke kondisi yang tidak terisi. Nah, proses perpindahan energi tersebut itu menyebabkan terjadinya perubahan energi yang dapat dihitung dengan mengkalikan H dengan V, di mana V itu adalah frekuensi dari cahaya yang datang. Nah, karena tidak terdapat gap, maka proses perpindahan itu terjadi sangat smooth, sangat lancar ya.
Kemudian elektron-elektron yang berada di dekat permukaan itu akan menyerap cahaya tampak, kemudian dia akan mereemisikan kembali atau melakukan reemisi ya dengan wavelength yang sama, dengan panjang gelombang yang sama. Jadi setelah diserap, kemudian dia juga mereemisikan dengan panjang gelombang yang sama. Oke, kemudian untuk material berikutnya non-logam, itu kalau kita kasih sinar radiasi, maka responnya itu bisa opak atau buram ya, kemudian bisa juga transparan, atau transparan dalam kata lain itu berwarna itu ya. Nah, radiasi sinar itu dapat diserap oleh material dengan dua mekanisme. Yang pertama, absorpsi oleh polarisasi elektronik, dan yang kedua, transisi elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Kalau ini, yang kedua ini dipengaruhi energi pita masing-masing material. Oke. Nah ini, absorpsi tertentu pada semikonduktor. Oke ya, si elektron itu dapat melakukan suatu transisi jika energi fotonnya ini atau HV ini lebih besar daripada energi gapnya. Jadi kalau energi fotonnya itu lebih besar, otomatis si elektron itu punya energi yang besar juga untuk berpindah, gitu ya. Oke, nah kalau kalian lihat di sini, semikonduktor itu merupakan material yang memiliki gap di antara pita konduksi dan pita valensi. Nah, sehingga pada saat kita kasih foton ya, maka si elektron ini harus melampaui atau harus memiliki energi yang lebih besar daripada energi gapnya ini ya, E gap ini. Nah, kalau misalnya E gapnya ini kurang dari 1,8 elektrovolt, maka terjadi absorpsi secara keseluruhan atau absorpsinya itu penuh. Nah, ini terjadi pada pada material Si, kemudian Ka dan As. Kemudian kalau E gapnya itu lebih besar dari 3,1 elektrovolt, maka tidak terjadi absorpsi. Kalau tidak terjadi absorpsi itu berarti dia tidak menghasilkan warna apa-apa ya. Kalau E gapnya itu di antara 1,8 sampai 3,1, maka terjadi proses absorpsi sebagian. Absorpsi sebagian itu berarti materialnya menunjukkan warna-warna tertentu. Oke, absorpsi foton itu menyebabkan si elektron mengalami proses eksitasi dari pita valensi ke pita konduksi, sehingga dia itu menyebabkan munculnya elektron bebas di pita konduksi dan meninggalkan hole atau lubang di pita valensi. Nah, delta E ini berhubungan dengan frekuensi foton yang diabsorb. Kenapa seperti itu? Karena dari rumusnya ya, delta E sama dengan H dikalikan V, dimana V itu adalah frekuensinya. Jadi kalau misalnya frekuensinya tinggi, otomatis perubahan energinya juga akan lebih besar. Nah, perubahan energi ini juga bisa dalam bentuk gelombang ya. Kalau dalam bentuk gelombang itu berarti V sama dengan C dibagi dengan lambda, sehingga rumusnya seperti ini. Jadi bisa dikatakan bahwasannya kalau cahaya yang datang itu memiliki panjang gelombang yang kecil, maka delta E-nya itu akan semakin besar. Kemudian yang perlu diingat di sini bahwasannya eksitasi elektron itu bisa terjadi jika energi fotonnya itu lebih besar daripada energi band gap. Oke, di sini ada beberapa contoh soal ya. Di sini ada spektrum panjang gelombang dari cahaya yang tampak. Cahaya yang tampak oleh mata kita itu berada di range 0,4 mikrometer sampai 0,7 mikrometer. Nah, warna-warna yang bisa kita amati di antara rentang ini itu adalah violet, blue, green, yellow, orange, dan juga red ya. Nah, untuk menghitung energi gap maksimumnya, kita bisa menggunakan rumus H dikalikan C dibagi dengan panjang gelombang minimum. Jadi panjang gelombang minimum itu adalah yang ini, 0,4 mikrometer. H itu konstanta Planck,
C-nya itu adalah kecepatan cahaya, dan lambdanya ini adalah panjang gelombang ini ya. Sehingga kita dapatkan bahwasannya energi gap maksimal itu memiliki nilai 3,1 elektrovolt. Nah, bisa dikatakan dari nilai ini bisa kita simpulkan bahwasannya material non-logam itu tidak dapat mengabsorb atau tidak dapat menyerap radiasi sinar tampak jika band gap-nya itu lebih besar dari 3,1 elektrovolt. Jadi si material ini kalau dia menerima EG lebih besar dari 3,1 elektrovolt, maka responnya itu adalah material terlihat transparan. Itu. Oke, kalau kita pengen menghitung energi gap-nya yang terkecil atau EG minimum ini, maka kita membagi HC-nya dengan panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimumnya itu adalah 0,7 mikrometer ini ya. Nah, ini nilainya. Sehingga kita dapatkan nilainya itu adalah 1,8 elektrovolt. Energi gap minimal 1,8 elektrovolt itu menunjukkan bahwasannya semua sinar radiasi yang datang, radiasi cahaya tampak itu diabsorb atau diserap. Nah, kalau diserap itu berarti elektron dari pita valensi itu berpindah ke pita konduksi. Nah, bisa dikatakan juga bahwasannya proses penyerapan itu menyebabkan si material itu tidak tembus cahaya atau opaque. Untuk bahan semikonduktor yang memiliki energi celah pita kurang dari sekitar 1,8 elektrovolt itu menyebabkan si bahan ini itu akan mengabsorpsi semua sinar radiasi yang datang ya. Sementara itu untuk material yang memiliki energi gap di antara 1,8 sampai 3,1 elektrovolt, sinar yang datang itu tidak diserap secara keseluruhan. Akibatnya si material ini tampak berwarna. Adanya impuritas atau pengotor pada suatu material menjadikan material tersebut memiliki pita impuritas di daerah antara band gap. Nah, pada pita impuritas, elektron itu dapat berpindah ya. Nah, pita impuritas itu yang mana? Yang sini. Nah, ini tuh adalah ini tuh munculnya ini disebabkan karena adanya pengotor ya. Oke, pada saat energi foton itu diserap, maka elektron itu kan akan berpindah dari pita valensi ke pita konduksi, berpindah dari energi yang levelnya rendah ke level yang tinggi. Nah, setelah dia itu berada di posisi pita konduksi, si elektron ini tidak secara permanen berada di daerah tersebut ya. Dia akan kembali ke posisi semula. Oke, nah dengan adanya pita impuritas ini, maka proses perpindahan elektron ke posisi sebelumnya itu bisa juga terjadi secara multilangkah. Jadi kalau yang sebelumnya kita pelajari itu si elektronnya ini berpindah dari pita konduksi ke pita valensi secara langsung. Kalau secara langsung berarti kita hanya mendapatkan satu foton yang diemisikan, tapi kalau secara multilangkah maka kita mendapatkan dua foton yang diemisikan. Foton yang pertama itu didapatkan pada saat elektron berpindah dari pita konduksi ke pita impuritas, kemudian dari pita impuritas elektron di pita impuritas berpindah ke pita valensi, sehingga kita dapatkan dua foton yang diemisikan. Seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian bisa juga dalam bentuk yang lain ya. Ini dalam bentuk transisi yang melibatkan fonon. Jadi di sini kita punya foton dan juga punya fonon. Kalau foton itu berarti partikel yang kita amati, tapi kalau fonon ini itu adalah gerakannya, gerakan transisinya itu ya. Atau istilahnya kalau di sini fonon ini energi yang sudah diserap itu akan dikeluarkan kembali tapi dalam bentuk panas. Gitu ya. Ini dalam bentuk yang lain ya, proses perubahan elektron, perpindahan elektron ke ground state-nya. Intensitas total radiasi yang diabsorb oleh suatu material itu dipengaruhi karakter medium dan panjang jalur sinar. Nah, untuk menghitung intensitas yang ditransmisikan atau tidak diabsorb itu, kita mengkalikan intensitas sumber sinar yang tidak dipantulkan atau I0 aksen ini ya
dikalikan dengan epsilon minus beta X, di mana beta itu adalah koefisien absorpsi dan X itu adalah panjang jalur sinar. Atau kalau kita kasih cahaya ke suatu material, maka cahaya itu kan akan melewati ketebalan material ya. Nah, X itu adalah ketebalan material. Oke, nah kalau misalnya material itu semakin tebal, maka otomatis intensitas radiasi yang ditransmisikan itu akan semakin menurun. Kalau bendanya itu tipis, maka intensitas transmisinya akan semakin tinggi karena kita bisa melihat cahaya yang ditransmisikan. Itu ya, kita bisa mengamati transmisi tersebut. Kemudian kalau material dengan beta tinggi atau koefisien absorpsinya itu tinggi, maka sifat penyerapannya itu besar. Oke, nah ini adalah proses transmisi ya. Ini adalah bendanya, kemudian ini L itu berarti panjang atau tebal benda ya. Kemudian I0 itu adalah cahaya yang datang, sinar yang datang. Nah, sinar yang datang ini bisa direfleksikan atau bisa kita hitung intensitasnya dengan menggunakan rumus IR sama dengan I0 dikalikan reflectivity-nya. Kemudian bisa juga cahaya tersebut ditransmisikan ke sisi yang lain ya. Nah, ini rumusnya. Wavelength versus band gap atau panjang gelombang versus energi gap ya. Nah, ini ada contoh soal berapakah panjang gelombang minimal yang bisa diserap oleh material Ge atau germanium. Nah, sudah diketahui Eg-nya itu adalah 0,67 elektrovolt, maka untuk menghitung panjang gelombangnya kita gunakan rumus ini ya. Hc dibagi dengan Eg, hanya itu konstanta Planck, C-nya itu adalah kecepatan cahaya. Kemudian Eg-nya itu 0,67 dikalikan elektrovolt ya. Seperti itu. Kemudian dikalikan dengan warna ya. Untuk menunjukkan warna itu kita perlu secara selektif memilih frekuensi penyerapan ya. Jadi what is left over atau apa yang ditinggal itu ditambah dengan apa yang diemisikan oleh kristal itu adalah warna yang akan dilihat. Misalnya ada dua contoh ya. Contoh yang pertama kadmium sulfida. Kadmium sulfida ini memiliki energi gapnya 2,4 elektrovolt. Maka pertanyaannya adalah kira-kira warna apa sih yang diserap? Warna merah atau biru? Dan kira-kira warna apa yang tidak diserap yang bisa dilihat oleh mata kita? Kemudian untuk material selanjutnya misalnya safir versus ruby ya. Nah, ketika kita kasih yang namanya pengotor, maka kita bisa istilahnya membuat level di dalam band gap itu ya, sehingga kita bisa memilih secara selektif kira-kira frekuensi mana sih yang pengen kita serap. Nah, kalau kita sudah melakukan pemilihan frekuensi ini, maka warna yang dihasilkan pun itu juga akan sesuai dengan keinginan kita. Warna dari non-logam. Warna itu ditentukan oleh penjumlahan frekuensi dari cahaya yang ditransmisikan ditambah dengan cahaya yang direemisikan dari proses transisi elektron. Misalnya untuk material kadmium sulfida. Ini ya, E-gap-nya itu adalah 2,4 elektrovolt. Material ini mampu menyerap energi cahaya tampak yang lebih besar seperti warna biru dan violet. Maka dari hasil penyerapan ini warna yang bisa ditransmisikan itu adalah warna merah atau kuning atau orange, dan warna inilah yang bisa dilihat oleh mata kita. Kemudian untuk material berikutnya misalnya adalah ruby. Ruby ini campuran antara material safir ditambah 0,5 sampai 2% kromium oksida. Nah, safir itu tidak memiliki warna ya. E-gap-nya lebih besar dari 3,1 elektrovolt. Dengan menambahkan Cr2O3, maka dia akan menambahkan adanya
level, adanya impuritas level di gap gitu, atau di pita gap itu ya. Kemudian warna yang diserap itu adalah warna biru atau bisa juga warna kuning atau hijau ya. Maka warna yang bisa ditransmisikan itu adalah warna merah, sehingga hasilnya itu ruby ini memiliki warna merah gelap atau deep red. Sifat optik isolator. Isolator itu memiliki 3 sifat yang memungkinkan ya. Dia bisa transparan, translucent, dan opaque. Ketiga sifat ini tergantung pada karakteristik pantulan dan transmitansi internal. Banyak bahan isolator atau bahan dielektrik ini yang secara intrinsik transparan itu dapat dibuat translucent atau bahkan opaque karena pantulan dan pembiasan interior. Sinar cahaya yang bisa ditransmisikan itu dibelokkan sesuai dengan arah dan muncul menyebar sebagai akibat hamburan cahaya, sehingga kita bisa melihat sesuatu yang ada di belakang dari material tersebut ya. Nah, opacity atau material yang tidak tembus ini terjadi ketika hamburannya itu sangat luas, sehingga hampir tidak ada proses transmisi ke permukaan belakang. Ini adalah beberapa ilustrasi dari sifat optik isolator. Ada transparan, translucent, dan opaque. Kalau transparan ini kita bisa melihat tulisan yang ada di belakang material tersebut dengan jelas. Berarti itu menunjukkan bahwasannya transmisi itu terjadi ya. Ini merupakan contoh dari material tinggal kristal, yaitu safir. Kemudian ada translucent. Kalau translucent ini sebenarnya proses transmisinya itu ada, cuma ini buram ya. Ini terjadi pada material polikristalin padat tanpa pori. Kemudian yang lainnya nih, yang terakhir ada opaque. Opaque itu berarti buram, sama sekali kita tidak bisa melihat tulisan yang ada di belakang. Itu menunjukkan bahwasannya proses transmisi itu tidak ada ya. Ini contoh dari polikristalin dengan porositas 5%. Untuk polimer asli, yaitu tanpa aditif dan pengotor itu, tingkat translucent itu dapat dipengaruhi oleh tingkat kristalinitas ya. Beberapa cahaya tampak yang bisa disebarkan atau yang menyebar itu terjadi di antara batas antara kristalin dan amorf gitu ya. Jadi penyebaran cahaya ini disebabkan karena adanya indeks refraksi yang berbeda, indeks pembiasan yang berbeda antara medium antara kristalin dan amorf. Untuk spesimen kristalin yang tinggi atau kristalin dengan level yang tinggi, maka derajat atau level dari scattering ini atau persebarannya itu sangat luas ya, sehingga itu menyebabkan adanya menyebabkan material itu memiliki sifat translucent, atau bahkan kalau sangat tinggi lagi scatteringnya itu atau persebarannya itu, maka menyebabkan material tersebut itu memiliki sifat opaque. Untuk polimer yang memiliki pori yang sangat besar atau dalam jumlah banyak, itu merupakan material yang memiliki sifat transparan secara keseluruhan atau secara utuh. Cahaya laser. Kalian pasti sudah tahu ya, laser yang sering kalian gunakan untuk mainan itu ya, atau dalam bentuk extendnya itu. Secara globalnya laser ini juga banyak gunanya, misalnya dalam kedokteran digunakan untuk memecahkan batu ginjal seperti itu atau yang lainnya ya. Nah, kalau diskusi sebelumnya kita membahas bahwasannya transisi elektron yang disebabkan karena adanya radiasi elektromagnetik itu terjadi secara spontaneous atau spontanitas ya. Jadi elektron itu jatuh, istilahnya jatuh ya, dari kondisi energi tinggi ke kondisi energi yang lebih rendah tanpa adanya bantuan dari luar. Jadi secara spontan aja. Setelah
setelah dia mendapatkan radiasi elektromagnetik, dia berpindah ke level yang lebih tinggi, kemudian tidak lama dari itu dia kembali lagi ke ground state-nya. Nah, peristiwa transisi ini terjadi secara independen, secara mandiri, dan juga radiasi yang incoherent atau radiasinya itu tidak sama, menyebar satu sama lain ya. Nah, dengan menggunakan laser, maka cahaya yang koheren atau cahaya yang fokus tidak menyebar itu dihasilkan dari transisi elektron dengan menggunakan stimulus dari luar. Laser light. Laser itu singkatan dari light amplification by stimulated emission of radiation. Jadi cahaya yang diperbesar, yang diperkuat dengan adanya emisi radiasi yang distimulasi. Seperti itu ya. Dan laser ini melibatkan proses yang dinamakan sebagai population inversion of energy state. Jadi mengumpulkan populasi dari keadaan energi. Oke, laser ruby. Laser ruby ini contoh dari ini ya, aplikasi laser. Ruby itu merupakan material single kristal yang merupakan campuran antara Al2O3 dan ion Cr13. Nah, ion ini itu menyebabkan ruby itu memiliki warna merah dan cocok untuk dijadikan sebagai laser. Ruby laser ini terdiri atas batang ruby yang ujung-ujungnya itu datar, sejajar, dan sangat halus ya. Kemudian ujung-ujungnya berwarna silver yang digunakan untuk merefleksikan cahaya atau juga mentransmisikan cahaya. Nah, ruby ini akan dikenai atau akan disenter gitu ya dengan menggunakan xenon flash lamp. Sebelum rubinya ini terkena cahaya ya, maka Cr3+ ini berada di posisi yang paling rendah di ground state ini ya, berada di posisi level energi terendah. Nah, kemudian foton dengan panjang gelombang 0,56 mikrometer itu yang berasal dari flash lamp mengeksitasi elektron untuk menuju ke level energi yang paling tinggi. Nah, kan seperti yang kita tahu ya, bahwasannya elektron ini nggak selalu tetap ada di sini ya, pasti dia akan kembali ke ground state. Nah, elektron ini bisa kembali ke ground state itu dengan menggunakan dua mekanisme ya. Untuk mekanisme yang pertama itu elektron bisa langsung kembali secara spontan ke G. Nah, waktu dia kembali secara spontan ke posisi ground state ini, dia juga menghasilkan emisi, tapi emisi ini nggak bisa dipakai untuk laser. Kemudian untuk mekanisme yang lain, maka beberapa elektron itu akan jatuh atau akan turun ke kondisi metastabil ya. Nah, pada kondisi ke metastabil ini dia akan diam di sini selama 3 milisecond. Nah, kemudian dia kembali ke ground state. Nah, 3 milisecond bagi kita ini merupakan waktu yang cepat ya, tapi 3 milisecond bagi elektron untuk tinggal di situ itu merupakan waktu yang cukup lama. Nah, pada saat dia kembali, maka dia akan mengemisikan yang namanya emisi dari laser. Ini adalah proses dari laser rubinya. Jadi untuk yang proses yang di A ini ya, ion kromium itu sebelum dieksitasi itu bentuknya seperti ini. Kemudian setelah dia mengalami setelah si ionnya atau si elektron yang ada di ion itu mengalami eksitasi karena adanya xenon light, maka akan ada daerah-daerah yang terisi seperti ini ya. Kemudian si elektronnya itu pasti akan kembali ke ground state. Nah, elektron yang kembali setelah melewati metastabil condition itu, maka itu akan menghasilkan emisi yang akan digunakan sebagai laser. Ini ya. Jadi ini adalah ini adalah
emisi foton yang dihasilkan dari elektron metastabil. Kemudian ini kan arahnya ke sana semua ya. Kemudian dari sisi sini dia direfleksikan atau dipantulkan. Nah, dipantulkan ke sini ya. Nah, kemudian selama dia kembali itu, dia itu akan menstimulasi untuk proses emisi yang selanjutnya. Jadi otomatis semakin kesini ini emisinya juga akan semakin kuat gitu ya. Kemudian sampai di sini dipantulkan kembali sinarnya, sehingga sampai akhirnya didapatkan cahaya yang memiliki sifat yang koheren atau tidak menyebar dan memiliki intensitas yang tinggi gitu. Oke, jadi ini ada tabel yang menunjukkan karakteristik dan aplikasi dari beberapa tipe laser. Jadi laser ini bisa digunakan untuk komunikasi, kemudian untuk proses pengelasan, pengoperasian, gitu ya. Kemudian ya nanti bisa kalian baca sendiri. Dengan mempelajari sifat material, maka kita itu bisa membuat material baru atau mengimprove dari peralatan optik yang ada saat ini. Misalnya kita pengen mengimprove kinerja dari solar cell, itu seperti apa cara mengimprove-nya? Nah, itu kan pemahaman dasarnya itu adalah dengan memahami sifat optik dari material. Kemudian bisa juga untuk mengembangkan pemanfaatan dari penggunaan laser itu. Nah, kemudian